Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai miskonsepsi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA, dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Dr. Barokah Isdaryanti SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desiana Retno Rizky Pratiwi dengan NIM 140 142 1435. Berikut pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian miskonsepsi, yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya miskonsepsi, yang ketiga contoh miskonsepsi dalam IPA, dan yang keempat upaya dalam mengatasi miskonsepsi. Tujuan pembelajaran IPA yaitu untuk membantu siswa dalam mengembangkan suatu pemahaman konsep yang bermakna dan membuat siswa mengetahui bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sekarang ini banyak terjadi perbedaan pemahaman konsep IPA dengan konsep yang diterima secara ilmiah. Pemahaman konsep yang berbeda dengan konsep yang diterima secara ilmiah ini disebut dengan miskonsepsi. Pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi sendiri merupakan kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga terbentuk konsep yang salah dan bertentangan dengan konsepsi yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya miskonsepsi. Miskonsepsi tidak hanya terjadi pada siswa saja, tetapi pada guru serta metode pembelajaran yang digunakan juga. Tidak hanya itu, miskonsepsi juga dapat terjadi pada buku yang dijual di pasaran. Jika buku-buku tersebut digunakan oleh guru serta siswa sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, maka guru dan siswa akan mengalami miskonsepsi, bahkan memperkuat miskonsepsi yang sebelumnya sudah terjadi. Contoh miskonsepsi dalam IPA. Salah satu contoh miskonsepsi dalam pembelajaran IPA yang saya ambil yaitu mengenai fotosintesis hanya terjadi pada siang hari. Padahal, fotosintesis dapat terjadi kapan saja, asalkan ada cahaya dengan gelombang dan intensitas yang diperlukan oleh tumbuhan yang akan berfotosintesis. Fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari, namun pada malam hari tumbuhan juga dapat berfotosintesis dengan bantuan cahaya lampu. Selain itu, terdapat juga contoh miskonsepsi lainnya, seperti pesawat sederhana memperkecil usaha yang dilakukan, matahari bergerak mengelilingi bumi, hewan yang hidup di air bernafas dengan insan, air laut berwarna biru, benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada ranting pohon mangga merupakan parasit, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana upaya dalam mengatasi miskonsepsi tersebut? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi yaitu dengan mengidentifikasi prakonsepsi siswa, yang kemudian prakonsepsi dapat diketahui dari literatur, dari tes diagnosis, dan dari pengamatan kegiatan siswa. Selanjutnya dapat merancang pengalaman belajar yang bertolak dari prakonsepsi dengan melakukan penguatan terhadap konsep yang sudah benar serta mengevaluasi konsep yang masih salah, dan diharapkan terjadi pertentangan antara pengalaman baru dengan konsep lama sehingga terjadi koreksi konsepsi. Untuk selanjutnya, dapat memperbanyak latihan soal guna melatih konsep baru dan menguatkannya. Sebab, dengan membahas soal serta memperhatikan dan memahami konsep yang benar, dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang benar juga. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu
Miskonsepsi merupakan kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep lain, antara konsep baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga terbentuk konsep yang salah dan bertentangan dengan konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya miskonsepsi yaitu siswa, guru, atau buku atau sumber belajar, serta metode pembelajaran yang digunakan. Salah satu contoh miskonsepsi dalam IPA yaitu mengenai fotosintesis yang hanya terjadi pada siang hari saja, padahal konsep tersebut salah. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi miskonsepsi yaitu dengan mengidentifikasi prakonsepsi. Prakonsepsi dapat diketahui dari literatur, tes, maupun pengamatan kegiatan siswa, kemudian merancang pengalaman belajar, dan selanjutnya membuat latihan soal untuk melatih konsep baru guna memahami konsep yang benar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.